Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman-Nya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikian sabda firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita. Injil itu berbuah di seluruh dunia. Ketika kita ada di 169 pekabaran Injil di tanah Papua, Injil eksis dan berkiprah sampai ke tanah Papua, itu menunjukkan bahwa Injil itu berbuah di seluruh dunia. Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Dan kita semua di tanah Papua merasakan bagaimana buah Injil. Sehingga kita ada di 169 pekabaran Injil di tanah Papua. Pertanyaannya adalah, Injil itu berbuah. Apa buah Injil? Dalam konteks kitab Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 14, saya menemukan setidaknya ada 4 buah Injil yang terjadi di Kolose, tetapi juga saya percaya terjadi dalam kehidupan kita umat di seluruh dunia ini. Yang pertama dalam ayat 4, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Di sini kita melihat syukur Paulus karena jemaat Kolose hidup dalam kasih, mengasihi semua. Dan itu salah satu buah dari Injil. Jadi sini kita melihat bahwa Injil itu berbuah. Apa buah Injil? Yang pertama, Injil membuat kita mengasihi semua orang. Injil membuat kita mengasihi semua orang kudus. Injil membuat kita tidak ada benci, dendam satu dengan yang lain. Karena Injil lah yang membuat kita bisa mengasihi semua orang. Itu adalah buah Injil yang harus kita syukuri dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita diajar dari buah Injil bahwa kita harus mengasihi sesama kita, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Kita tahu bahwa ini adalah hukum yang utama dan yang terutama. Dan itu yang menjadi buah dari Injil yang kita bisa rasakan dalam hidup kita sebagai umat. Lebih khusus bagi kita umat yang ada di tanah Papua, yang merayakan 169 pekabaran Injil di tanah Papua. Yang kedua, buah Injil. Yang kedua dalam ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hikmat dan pengertian tujuannya untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Di sini saya melihat buah Injil yang kedua adalah Injil membuat kita mengetahui kehendak Tuhan. Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan, akibatnya dalam ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal,
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu semua adalah buah dari Injil. Sehingga kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kehendak Tuhan yang baik, yang sesuai dengan maunya. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan sehingga hidup kita layak di hadapannya, hidup kita berkenan kepadanya, menghasilkan buah dalam segala pekerjaan, itu adalah buah dari Injil. Jadi ketika kita ada di 169 pekabaran Injil di tanah Papua, mari kita mulai belajar untuk lebih mengenal, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, mengetahui kehendak Tuhan dengan baik dan benar, dan kita terus berusaha untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu dengan baik. Dalam hidup kita sehari-hari kita taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saya percaya ada waktu dan ada saatnya, ada revival di tanah Papua, ada kegerakan dan kebangunan rohani di tanah Papua, ada berkat Tuhan dicurahkan di tanah Papua, karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Jadi ini buah pekabaran Injil yang kita bisa rasakan di tanah Papua. Karena itu kita belajar di 169 umat Tuhan di tanah Papua, mari kita kembali kepada Injil. Kita melakukan kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Maka saya percaya berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita, bahkan juga sampai kepada anak cucu kita. Yang ketiga, buah Injil ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Buah Injil yang ketiga adalah Injil membuat kita sabar menanggung segala sesuatu. Injil membuat kita sabar menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai penderitaan dalam hidup kita. Injil itulah yang membuat kita bisa sabar menghadapi semuanya itu. Kenapa kita bisa sabar menghadapi semuanya itu? Karena Injil mengajarkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Injil berbuah dan membuat kita sabar menanggung segala sesuatu. Ini semua karena buah Injil yang harus kita syukuri dalam hidup kita sebagai umat, secara khusus bagi kita umat Tuhan yang ada di tanah Papua. Yang keempat, buah Injil ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jelas sekali ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ini buah Injil yang keempat. Bahwa Injil membuat kita lepas dari kuasa kegelapan, sehingga kita berpindah dari terang. Injil membuat kita lepas dari kerajaan iblis, dan kita berpindah kepada kerajaan Allah, dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru. Kalau dulu dalam kuasa kegelapan, dalam kerajaan iblis, kita hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang di dalam kerajaan Allah. Sehingga atmosfer kerajaan Allah adalah kita harus hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan Injil. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itulah buah Injil yang kita rasakan sebagai umat, dan lebih khusus bagi kita di tanah Papua. Injil melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Karena itu mari kita berjalan dalam kuasa terang. Kita hidup dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Sehingga kerajaan Allah semakin jaya di tanah Papua ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Injil itu berbuah di seluruh dunia. Kami sungguh bersyukur kami boleh merayakan 169 tahun Injil berkiprah eksis di tanah Papua, sebagai tanda bahwa Injil itu berbuah sampai ke seluruh dunia dan sampai di tanah Papua. Injil itu membuat kami mengasihi semua orang. Injil itu membuat kami
mengetahui kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu. Injil itu membuat kami sabar menanggung segala sesuatu. Injil juga yang membuat kami lepas dari kuasa kegelapan dan kami berpindah kepada kerajaan terang. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umatmu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tanpa berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.